Vina. Ini kita akan Vina dan film tentang orang kesurupannya. Dan di depan saya ada Komjen Pol Punawirawan Bapak Susno Duaji. Iya. Luar biasa, Om. Ini film. Dan bukan dokumenter lagi. Bukan dokumenter. Kalau film artinya banyak tambahan. Ya. Dan film tersebut berdasarkan orang kesurupan. Peggy sudah ditangkap. Bener Peggy tuh. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Iya kan? Kasusnya kan pembunuhan dan perkosaan. Iya, betul. Nah, timbul pertanyaan, siapa saksinya bahwa dia membunuh Vina dan Eki? Bahwa siapa saksinya bahwa dia memperkosa Vina? Apa alat buktinya? Alat buktinya? Tapi Polri belum menyebut bahwa dia pelakunya. Untuk nyebut alat pelakunya kita lihat ya. 8 terhukum yang katanya pelaku, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kan menarik BAP-nya. Berarti tidak menjadi saksi, tidak kenal dengan ini. Oke. Kemudian ada satu saksi yang terakhir yang mengatakan lihat kan. Dia melihat dari jarak berapa? 100 meter. Malam hari. Loh, dia nggak kenal nama, tapi tahu orangnya itu. Hebat bener. Tapi saya yakin Polri tidak percaya dengan keterangan dia ini. Kalaupun percaya kan hanya satu. Dalam teori hukum, satu saksi bukan saksi. Jadi tidak ada saksi. Satu alat bukti berupa saksi bukan saksi. Taruhlah 3. Tapi Om mengakui nggak kalau masalah viral jadi lebih cepat? Oh, kalau itu kan sekarang kan ada istilah no viral, no justice atau no action gitu. Jadi apapun juga ya ini secara kemanusiaan oke lah. Kita berterima kasih pada netizen yang telah mengangkat kasus ini dan kasus ini sifatnya kemanusiaan. Betul. 2 korban. Betul. Dan pembunuhannya sadis sekali. Betul. Diperkosa. Kita tidak rela kalau ada pelaku yang benar bebas, nggak rela. Nggak rela kalau pelakunya bebas kasus Vina ini. Iya. Tapi jangan juga menghukum yang nggak bersalah. Tapi menariknya Om, pada saat pertama kali kasus ini diselidiki, kok bisa kesimpulan dari polisi ini adalah kecelakaan tunggal? Nah, itu salah satu bukti bahwa dalam penanganan awal kita harus mengakui bahwa ada kelemahan. Nah ini harus diperbaiki. Masa belum apa-apa sudah kecelakaan tunggal? Kan di lapangan dia ngomong ini itu kan Om polisi ya? Iya. Om kan polisi ya? Iya. Apakah ada anggota-anggota misalnya gini, karena keputusan yang terlalu cepat atau malas melakukan penyelidikan? Satu mungkin terlalu cepat. Terlalu cepatnya ini mungkin karena kurangnya pengetahuan, tidak terlatih, atau karena kemalasan, atau karena apa? Bisa karena kemalasan juga, supaya kasusnya selesai. Nah, dan ini untuk kasus yang 2 meninggal tidak wajar, entah itu kecelakaan, entah itu apa, Kapolres harus turun ke lapangan. Kapolres, ini jangan diserahkan, kan ini Sersan yang ngomong. Kapolresnya kemana? Yaitu bahwa digosipkan bahwa salah satu tersangkanya ini anak petinggi polisi. Pertama begitu kan isunya karena lama tertangkap DPO-nya, tapi sekarang justru korbannya anak polisi. Tapi masih juga ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? DPO 3 kan, dan 3 ini terungkap di pengadilan. Tahu-tahu kemarin diumumkan DPO hanya 1. Nah, itu Nah, ini kan kalau begitu kan ini merusak citra Polri. Polri berarti tidak ada check and recheck, cross check. Iya. Jadi pada saat itu tidak dilakukan? Bukan tidak, belum dilakukan. Ya kan maksudnya kenapa tidak dilakukan itu dulu gitu? Ya hilap. Oh iya. Manusia kan banyak hilapnya. Betul. Karena itu tidak dilakukan, maka
Buktinya tidak lengkap. Tidak lengkap. Walaupun katanya saintifik. Coba kalau itu dilakukan, maka para terdakwa yang dibawa ke persidangan, kalau betul itu sperma mereka, dia nggak bisa bantah lagi kan. Satu. Ya itu udah selesai. Ya. Terus CCTV nggak bisa juga. Loh, kalau seseorang ditangkap oleh polisi gitu ya, misalnya kita bicara orang biasa ditangkap oleh polisi, apakah orang ini boleh menggunakan sebelum di BAP atau ditanya-tanya sama polisi, apakah saya misalnya ditangkap polisi, saya boleh nggak mengatakan saya nggak mau bicara sebelum pengacara saya datang? Boleh. Boleh kan harusnya kan? Dan bukan hanya itu, kewajiban daripada penyidik menanyakan Anda diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun. Karena ancamannya lebih dari 5 tahun, ini kan kasus pembunuhan dan perkosaan kan. Ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati. Wajib dia didampingi oleh penasihat hukum sebelum diperiksa. Oke. Kenapa? Ngapain cari pengakuan? Pengakuan itu nggak penting. Makin tidak ngaku, makin berat hukumannya kalau ada alat bukti lain. Saya pribadi mencoba untuk mengundang dari pihak kepolisian ke sini. Tapi belum bersedia untuk datang. Ya kita maklumi, mungkin mereka dikerahkan semua untuk mencari DPO kan. Bayangkan tiga DPO hebat ini 8 tahun kan. Iya. Harus mengerahkan polisi. Tapi kan kata Om ada humas Om. Ya mungkin humasnya diperintahkan juga untuk nyari kali. Ya. Oke. Tapi kalau Om dari mantan polisi Om, apakah kasus seperti ini tuh sebenarnya sulit untuk diungkap atau harusnya mudah untuk diungkap? It's very simple ya. Very simple. Ya asal pada tingkat awal penanganannya benar. Asal pada tingkat awal penanganannya benar ya. Ini kan sudah pertama kan kalau ada orang mati kayak gitu kan, yang harus polisi tanyakan matinya wajar apa tidak. Terus langsung lakukan yang namanya saintifik, mengenali identitas, melihat di TKP itu apa yang tinggal, karena setiap TKP itu pasti meninggalkan jejak. Jadi kita terus harus tetap, dan kita harus hormat ya, saya hormat sekali, bangga sekali dengan Polri yang telah menurunkan tim examination, tim audit untuk mengecek jalannya pemeriksaan tingkat awal, apakah di Polsek, di Polres, di Polda, penyidikannya benar apa tidak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kalau salah tangkap dan tertangkap, apakah ada dispensasi atau uang ganti rugi yang tidak pernah diterima biasanya? Jadi pertanyaan pertama, pintu keluarnya seandainya ya, mohon maaf pada Pak Polri, pada Pak Jaksa, Pak Hakim, seandainya salah pada tingkat penyidikan sehingga melahirkan penuntutan yang salah juga, vonis yang salah juga, ada jalan keluarnya. Yaitu? PK, peninjauan kembali. Yeah. Kalau ditemukan bukti baru, diadakan PK, tuntut, dikabulkan, dan disertai tuntutan agar negara bertanggung jawab dong. Minta dipulihkan nama baik, minta ganti rugi, dan sebagainya. Kan Polri ini bekerja atas nama negara. Demikian juga jaksa dan hakim. Ya negara harus ganti rugi dong. Yang kedua, apakah orang-orang yang terbukti salah dalam menyelidiki hal tersebut ada hukumannya? Ini instansi yang bersangkutan. Polri harus menjatuhkan hukum. Dan Polri sudah jauh lebih maju ke depan. Dia sudah menyelidiki Polri, Mabes Polri ini kita hormat sekali, sudah menyelidiki apakah Pak Kapolres, Pak Kasat Serse, Pak Penyidik waktu itu 2016 ini salah di dalam menyidik. Apakah telah dilakukan kekerasan apa tidak? Ini sudah diselidiki oleh Polri. Hormat kita, Polri lebih respon. Dan saya yakin ini kalau dia salah akan dijatuhi hukuman siapapun juga. Termasuk di Polda, karena perkara ini kan ditarik di Polda Jawa Barat kan. Siapa penyidik waktu itu? Apakah masih aktif ataukah sudah pensiun seperti saya? Kalau sudah pensiun? Ya, sanksinya kita lihat aja peraturannya. Misalnya mau nangkep orang, ternyata orangnya anak jenderal. Ya, Pak, yang jenderal kan bapaknya kan. Jangan tangkap bapaknya, salah tangkap nanti. Ya, tapi kan kita ngerti lah pengaruhnya dan sebagainya, nanti gimana. Berarti kan ketakutan itu harusnya ada Om. Kalau ketakutan ada, persoalannya orangnya takut apa tidak. Nah kalau nangkap orang-orang seperti itu kita kan pakai teori juga ya. Yang kita suruh jangan pangkat yang tinggi, suruh tangkap aja sama kopral. Kalau ada kan ada teorinya, kan teori komunikasi. Tinggal gini aja, dia kan ditelepon dengan pendekatan, Pak, ada kejadian begini, tapi saya minta waktu ketemu. Gimana ini Pak? Ketemu nih.
Suruh bapak itu yang cari jalan keluarnya. Gimana sebaiknya gitu. Nah, Ya sebaiknya jangan ditangkap. enggak. Kita dikunci dulu. Gimana sebaiknya Pak memproses ini? Kan proses kan. Tidak diberikan pilihan ya. Gimana Jadi sebaiknya harus proses ini? diproses, tapi caranya yang paling enak gimana nih? Sebaiknya apa bapak mau meriksa sendiri? Itu ada mesin tiknya. Nah, Om, menurut Om, Iya. kasus Vina dan kasus Eki ini akan diselesaikan secepat ini kah? Atau masih akan panjang, Om? Nah, Tergantungnya. Kalau Polri betul-betul profesional, artinya profesional itu nggak melihat ke samping, ke kiri, ke depan siapa orang yang akan ditabrak. Dia pakai kacamata kuda dan dilapisi oleh hukum, cepat selesai. Kenapa? Si Peggy sudah ketangkap kan. Kalau betul Peggy ini pelakunya, kemudian tinggal cocokkan saja. Peggy ditanya, kenal ini, kemudian dicari apakah Peggy, karena nama Peggy sudah ketemu kan ini. Tinggal nanti Peggy ini apakah pelaku. Nah, untuk ngecek dia pelaku, Polri selalu mengatakan scientific crime investigation. Nah, tanya para terdakwa yang sudah terhukum ini, kenal nggak sama Peggy ini? Kalau dia nggak kenal dan dia mengatakan bukan ini Peggy pelaku, berarti udah gugur dia. Kan? Yang kedua adalah cari bukti-bukti crime scientific crime investigation itu ini. Apa? Sidik jari, bukan sidik jari yang menunjukkan namanya Peggy ya. Sidik jari yang membuktikan dia pelaku. Terus apalagi? Bukti-bukti elektronik yang menyatakan dia pelaku. Apa? CCTV. Bukti-bukti scientific lain yaitu DNA. Dan apalagi yang terkait dengan pembuktian yang nggak bisa dibantah oleh Peggy, maka terungkap. Setelah terungkap, Peggy suruh ngomong, apakah memang hanya Peggy ini pelakunya, atau yang ini juga pelaku yang sudah terhukum ini. Kalau Peggy mengatakan saya tidak sendirian, betul mereka ini, kan selesai dia. Terus tanya lagi Peggy kan nggak mau dihukum yang lain bebas. Apa betul 2 DPO ini bohong-bohongan asal sebut aja? Kan 2 DPO udah hilang ini kan. Resmi kemarin Polri menyatakan hilang udah 2 DPO ya, itu. Alasan daripada Polri asal nyebut gitu kan. Nah, jadi masa kasus sebesar ini asal-asalan. Tapi kalau Peggy ini mengatakan ya itu nama itu nggak ada, hanya saya sama ini aja, selesai. Ya. Tapi kalau ini misalnya hanya Polri aja mengatakan salah sebut, Peggy tidak mengatakan, orang akan bertanya-tanya, jangan-jangan yang dihilangkan ini adalah betul orang gede yang harus disembunyikan. Kan gitu kan? Gimana Om? Orang gede yang harus disembunyikan, anak orang gede yang harus disembunyikan, itu yang beredar di netizen ya. Yang ngomong bukan saya, netizen yang ngomong. Iya. Jadi kita nunggu nih Om sekarang. Iya, kita tunggu, sabar aja lah. Sabar itu tanpa batas loh Mas. Waduh Om, thank you Om, makasih banyak ya. Berarti memang sebenarnya kalau kita berikan kesimpulan memang bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menegakkan hukum gitu Om ya. Satu yang susahnya, karena hukum itu kan teorinya ada S1, S2, S3, S4 sudah tahu teori menegakkan hukum itu ada. Satu yang kita lupa. Apa itu Om? Kemauan.